Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Febriola, mahasiswi dari Fakultas Hukum Islam Riau dengan NPM 231010215. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara Indonesia secara umum merupakan dasar-dasar penting yang mengatur penyelenggaraan negara. Asas-asas ini meliputi Pancasila, negara hukum, kedaulatan rakyat, dan demokrasi, negara kesatuan, serta pemisahan kekuasaan dan check and balance. Berikut ini pandangan para ahli terkait asas-asas hukum tata negara. Menurut Bellevoet, definisi dari asas-asas hukum tata negara ialah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Selanjutnya, menurut Sudikno Mortokusumo, ahli hukum Indonesia, asas hukum itu merupakan pikiran yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan yang konkret, umum, abstrak, dan konkret. Kemudian, menurut Sejito Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Menurutnya, asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena dua alasan. Salah satunya ialah karena asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Selanjutnya kita bahas macam-macam asas hukum tata negara. Yang pertama, asas negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup sebagai warga negara. Dalam sejarah ketatanegaraan dikenal negara hukum dalam arti sempit sebagai ajaran Immanuel Kant dan etik. Dalam negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit dikenal dua unsur sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan yang kedua, pemisahan kekuasaan. Sedangkan pada negara hukum formil terdapat 4 unsur negara hukum, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang kedua, pemisahan kekuasaan, dan yang ketiga, setiap tindakan pemerintahan didasarkan atas undang-undang, dan terakhir, adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Kemudian ada the rule of law yang diperkenalkan oleh AVDC yang terdiri dari 3 unsur, yakni yang pertama supremasi hukum, dan yang kedua persamaan kedudukan dan hukum bagi setiap orang, yang ketiga konstitusi bukan sumber HAM jika HAM dituangkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan. Yang kedua, asas Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diterapkan dan dicerminkan dalam segala tindakan pemerintahan serta keputusan yang diambil. Dalam hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, yang dimana setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila yang terkandung dalam Pancasila. Asas Pancasila ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni persatuan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang adil dan beradab. Asas-asas hukum tata negara yang ketiga adalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Kemudian, persoalan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Mengapa? Sebab dalam pemerintahan negara demokrasi, rakyat adalah pihak yang berkuasa. Dalam artinya, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Asas-asas hukum tata negara yang keempat adalah negara kesatuan. Negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi suatu negara ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini adalah konsep tentang bentuk negara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya.
dengan tujuan agar daerah-daerah tersebut berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki dengan dorongan dan bantuan pemerintah pusat. Selanjutnya, asas-asas hukum tata negara yang terakhir adalah pembagian kekuasaan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan bisa didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Prinsip check and balance sendiri merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Baiklah, sekian dari pembahasan tentang asas-asas hukum tata negara dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan